Kalau misalnya pacarannya sama orang om-om gitu gimana? Maksudnya kan? Pasti sopan. Kan misalnya aku, berarti pacaran sama om-om 40 tahunan gitu. Sekarang lu kan 22. Iya. Nah, pacar Aku lu misalnya 22. 42. Iya. Ya, gimana caranya? Beda 10 tahun. Yang baik dengan Apakah kita ngebelai kepalanya termasuk perbuatan songong? Iya. Iya. Insomnia, Indra, Jegel, Aci, Resti, Topi, Sony Wakwau, Demon and Warna oranye. Ternyata di YouTube ada yang mengcompile nama-nama sebutan buat dia. Betul. Apa aja, Bang? Waktu itu bibit sawi putih, Lipstik Bunda Korla. Lipstik Bunda Korla. Ini apa sedotan? Ultramil. Ultramil. Iya, Bocil remake Pangki. Ini gopeknya itu yang Lex. Cepet, tato Iya, cepet yang tato cepet lek. yang lek. Oh, tato cepe yang Lex. Iya. Hari ini kita ketemu lagi di Topot Academy guys. Ini tempat kita mengasah dan mengembangkan diri kita supaya bisa lebih baik lagi. Oke. Ya. Dan kita sudah mengundang para ahli atau expert di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini kita akan ngobrolin apa itu soft skill, apa itu etiket, apa itu etika, gitu-gitu lah pokoknya. Ini pusing. Ini sangat membantu kita sebagai manusia mendukung pekerjaan kita, entah itu public speaking, entah itu presentasi. Betul. Nah, ini adalah orang yang udah expert sekali, sudah berpengalaman dari 10 tahun dalam Human Resource and Public Relation BUMN, serta mendapatkan sertifikat internasional di Amerika, Inggris, dan Singapura sebagai trainer berlisensi untuk etiket dan soft skill di Asia. Ini kan belajar soft skill, kalau soft drink. Beda. Enak. Dia menemukan duo tololnya lagi. Eca dan Eji. Iya. Eca Aci. Ya. Kemudian 2016 membuat sekolah etiket ngobrol berdua. Siap ngobrol dulu. Nama Eci, Aci. Aci. Aku Eca. Iya. Iya. Beda ya. Enak juga nih dua-duanya. 2016 membuat sekolah etiket sendiri dan saat ini sebagai founder and principal trainer dari DIW Etiket. Ya. Kita invite aja, ini dia, Dita Wira Praja. Halo Dita. Silakan Kak Dita. Kamu akan melatih kita ini yang masih kosong-kosong. Terima kasih sudah diundang. Kakak Dita mau nanya dong. Kamu di mana? Sini aja nih. Yaudah. Sebenarnya, weh. Duduk yang mana yang Kamu di mana? Kamu mau di sini. Aku takut ditampol Bang Surya. Set. Sambil 1, 2, 3. Ya udah ini. Udah diam duduk. Yang satu takut ditampol Pak Surya. Masa ada nampol Gua mah nggak pernah nampol. Dia nggak pernah nampol. Pernahnya ngapain tuh? Nebang pinggang. Udah jangan nanya-nanya mulu. Ya. Kakak Dita, kita mau nanya. Wah, jangan nanya-nanya mulu. Ke sono. Nanya ke sono, jangan nanya ke gua. Lucu ya kakak stand up comedian ya? Iya, saya standing comedian, Mbak. Wah, ini. Bodo amat. Etika sama etiket apa sih beda? Ya, jadi kalau etiket itu adalah norma atau tata krama yang berlaku di suatu kultur, suatu kebiasaan, dan itu fleksibel. Dalam arti di negara ini bisa berbeda nih sama negara lain, di daerah ini bisa beda nih sama di negara lain. Sedangkan kalau etika itu terkait diri kita sendiri, moralitas kita, yang artinya dia betul-betul pakem, tidak bisa berubah. Seperti misalnya kita mengambil nyawa orang lain, itu semua orang udah pasti tahu that's wrong, tidak tepat gitu. Nah itu adalah perbedaan etiket dan etika. Suaranya bagus ya, kayak lagi ngedongeng ya. Iya. Jadi ngantuk deh. Jangan tidur, kerja dulu. Jangan tidur. Kerja dulu. Oke, kelas. Berarti kalau etiket itu tergantung culture dari negaranya gitu. Betul Kayak di sekali. Jepang harus bowing, harus
sama orang lebih tua kalau ditawarin minum harus diminum, Iya. gitu-gitu kan? Betul sekali. Oh, itu etiket? Itu etiket. Oh. Tergantung culture-nya berarti Tergantung ya. culture-nya. Itu tergantung culture-nya. Iya Lu tuh. kemanapun lu ke sana, lu harus cari tahu. Misalkan lu mau liburan ke mana? Ke Korea, lu harus cari tahu di sana tuh yang dianggap sopan, yang dianggap nggak sopan tuh kayak gimana. Tapi kalau Betul kan sekali. negara orang harus cari tahu dulu. Iya, Kan cari tahu. kita Iya. tamu. Iya, bukan berarti lu bisa seenaknya. Iya. Itu terserah aku lah. Ih, tolol. Oh iya iya, oh gitu berarti ya ya. Berarti ya intinya kalau etika itu yang kita bawa kemana-mana, yang sudah ada dalam diri, etiket kita harus menyesuaikan ya. Misalnya kan ternyata di Chinese itu tidak wajib, di China ya, tidak wajib untuk salaman kan. Yang lebih tua tuh nggak salam kalau nggak salah. Emang iya? betul. Iya katanya Ada kalau kita, salah satunya seperti itu. iya gitu. Kalau Dia orang kita- Amerika nggak salam sama yang lebih tua. Iya ya. Manggil mamangnya tetap aja namanya. Iya, 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 Manggil iya. bapaknya Manggil bapaknya kadang-kadang namanya. Bambang. Gue ntar punya anak gitu dah. Manggilnya Cobain Aceh. aja. Kalau enggak lu mulai gitu ke bapaknya pacar lu, kalau enggak ke bapak Iya. lu. Iya. Paling dikelepak sampai botak. Siapa? Nama bapak lu siapa? Bapak gue namanya Sabtono. Sabtono, mana lu? Gitu aja. Sabtono mana ya? Gitu. Kalau di sini bahaya ya kayak gitu. Iya. Gak sopan ya. Kalau Sopan di- kalau di Iya. Indonesia. Ah. Tapi kalau di mana tadi? Amerika. Amerika boleh. Ya, lu bawa dah bapak lu ke Amerika. Ya. Gitu. Kayaknya mending di Indonesia aja deh bang. Berarti Mahal apa ya? aja yang diajarin di etiket itu apa aja kak? Oke, Belajarnya baik. kayak apa? Iya. Sebenarnya kalau di etiket itu kita dasarnya itu satu, respect. Respecting ourselves dan juga respecting people around us, our surrounding. Jadi memang betul-betul kita itu mempelajari bagaimana sih cara kita bisa membawa diri Bang. apapun situasinya. Bentar. Iya. Ada apa? Ini ada apa dua bocil ini? Bentar. Masa tadi dia salah denger. Apaan? Katanya bukan respect tapi tespek. Gua cabut pakunya. Kuntilanak. Maaf ya Bu Dita. Jadi Maaf ya, Bu. respect. Nggak apa. Oke, itu berpengaruh sama kepekaan orang nggak sih? Maksudnya peka atau nggak peka orang lain sama surroundingnya gitu. Iya betul sekali. Contohnya kayak misalkan kita lewat di lobi gedung ini deh gitu. Ada orang lagi ngepel gitu. Iya. Masih banyak anak-anak yang, masih banyak orang-orang yang biasa aja lewat. Karena merasa itu sudah kewajibannya dia. Tapi alangkah baiknya mereka akan merasa sangat dihormati ketika lu bilang permisi atau lu lihat orangnya. Atau, Betul. atau minta maaf ya. Iya, betul sekali. Dan seringkali ini adalah hal kecil yang kita terlewatkan gitu. Kayak misalkan contoh, kita masuk ke dalam lift. Zaman sekarang sangat mudah nih orang masuk ke dalam lift, mereka ngapain? Mereka sibuk dengan gadgetnya. HP. Tiba-tiba ada orang kejepit nih di lift, nih kita nggak ngeh. Padahal kita posisinya itu di dekat tombol. Nah ini adalah salah satu bentuk social etiquette atau public etiquette yang seharusnya embedded di tiap orang. Aduh. Yang Main handphone apa aja? Malah story. Guys, ini ada orang kejepit guys. Aduh. Ini orang kejepit guys. Nah ini masalah masuk lift nih. Ya. Oh iya. Masuk lift itu ada etikanya guys. Nah, masuk Ya. lima detik. Ketika ini adalah pintu lift, lu nunggunya di samping pintu Iya, lift. betul Ya. sekali. Jangan di depan pintu lift. Ini nggak boleh. Ya. Karena memang harusnya masuk dalam pintu manapun. Kereta api, MRT, apapun. Lu nunggunya di samping. Orang udah selesai keluar, baru lu masuk. Banyak Betul banget gue sekali. sering kali di mall Iya. kayak gitu. Gue lagi bawa stroller. Orang nunggunya di depan pintu masuk. Gue tabrak-tabrakin aja. Sumpah, gue mau tabrak-tabrakin aja. Iya. Dan tentang stroller suka banyak juga yang lupa bahwa ada pihak-pihak yang sebenarnya berhak lebih di Nah. public places gitu. Priority. Nah, priority. Ada stroller, manula, kursi roda. Iya. Orang masih pada gagah, buru-buru naik lift masuk. Ini bang, yang nyebelin yang kita mau keluar, tapi dia malah masuk duluan. Nah, jadi itu. kita yang mau keluar susah. Jadi kan kita waktu itu gue pernah kan, gue mau keluar terus orang udah keburu pada masuk. Jadi gue udah begini aja. Kagak nyampe Sama kayak tadi Aci Resti kejebak di lantai 9. Aci Resti ini ke lantai 28, Aci Resti ke lantai 9 turun lagi ke bawah. Iya. Dia masuk lift, masuk aja. Pas dalam lift kok nggak ada tombol. Tombolnya di lobinya ya. Iya, tombolnya di luar Gua kagak soalnya. tahu aja. Tapi untung loh ininya turun ke bawah. Iya, gue kira lah tombolnya kok kagak. Banyakan masuk ITC Cipulir loh. Iya.
iya. Eskalator juga kan, naik Eskalator, travelator, semuanya gitu. Ya, yang yang kanan kiri itu yang diam, ya kan? Ya. Iya, betul Betul. sekali. Oh, tapi kan di Indonesia jarang. Ya makanya kita kasih tahu sekalian. Oh, kalau misalnya ini antri WC, aku sebel Ya. banget. Kan antri Betul. WC tuh bagusnya lurus ya? Iya. Kalau orang udah antri lurus, biasa dia yang nyerobot terus antri depan pintunya. Nah, itu, iya betul. Ih, Kalau gue sih gue Iya. kencingin orang begitu. Sekalian aja. Oh, ngantri gitu. dikencing. Nah ngomongin, ini sekalian ya Kak Dita, Iya, aku iya, sharing iya. aja. Kalau mau ngomongin masalah eskalator, biasanya eskalator itu yang kiri yang diem kan? Ya. Betul sekali. Atau yang ini yang jalan? Iya. Tapi kalau di Inggris, Ya. yang kiri yang jalan. Betul. Yang yang ini kanan yang diem. dia. Nah ini disamakan dengan posisi kalau kita menyetir. Nah, Gitu. Jadi disesuaikan negaranya tuh di mana sih Iya, untuk iya, iya. menyetir. Iya, iya. Nah itu disesuaikan juga dengan berdiri di eskalator. Yang mendahului itu dari arah sebelah mana? That's what we follow. Jadi kalau di Indonesia kita berarti kita selalu berdiri di sebelah kiri karena mendahului itu di sebelah kanan. Jadi jangan sampai ada orang keburu-buru, kita malah menghalangi. Gitu. Kan berarti untuk belajar etiket ini kan misalnya kan ya anggaplah bahwa kita itu tidak aware sama hal Iya. gitu-gitu. Itu bukan berarti dia tidak sopan, tapi Betul. karena dia tidak tahu mungkin Iya, kan. betul Nah, cara sekali. ngasih taunya yang baik apakah harus belajar kayak Kak Dita atau gimana, Kak? apa kita kelepak dulu baru kita ngomong? Kelepak. Dipukul pakai kekerasan. Iya, kalau untuk bicara langsung, misalkan di tempat umum, kita bisa ingatkan tapi dengan cara yang sopan. Seperti misalnya, permisi ya, saya mau lewat, boleh berkenan geser sedikit. Jadi orang bisa aware, oh ya seharusnya saya berdirinya nggak di sini ya, gitu. Jadi lebih ke cara kita komunikasinya seperti Nah, apa sih? Bu, kalau misalkan dia nggak tahu nih, terus kita udah permisi dia malah kayak Nyolot, marah. itu marah, itu Iya. gimana? Iya. Sama kayak pertanyaannya Bang Jegel tadi, apakah itu tuh ada apa ya, kayak kursus atau Iya. belajar apa sih namanya? Etiketnya. Saya nggak- Malah tenggelam. Nah ya Mbak, itu salah satunya mengapa saya memulai sekolah etiquette di bawah nama DW Etiquette tadi. Jadi di situ memang diajari banyak sekali basic knowledge untuk kita dalam kehidupan sosial maupun kehidupan profesional. Dan itu kita akan tahu how to maneuver ourselves, bagaimana cara kita membawa diri di kehidupan sehari-hari maupun untuk di porsi yang lebih formal lagi. Seperti itu. Apalagi kita Ya. melawan ras terkuat di bumi kan, ibu-ibu. Iya, Dia di tol aja bisa muter balik. Iya, iya. Betul, betul. Sekarang kan udah mulai diajarin juga di fast food untuk Iya. lo sebelum lo meninggalkan tempat lo buang sendiri kan. Iya. Padahal kan budaya itu emang udah dari lama kan Udah di luar lama. sana kan, dan sekarang udah mulai dikasih tahu nih kalau bisa diberesin sendiri. Karena kan biasanya kita habis makan tinggal aja gitu. Iya, serak sausnya kemana-mana, pas semuanya sekarang dimasukin sendiri ya. Masukin. Dan Mulai sekarang dibiasain. awareness orang-orang sudah mulai bagus terkait Iya. hal itu. Jadi bangga sekali sih melihat perubahannya. Ya. Kak, dalam pergaulan biasa hal-hal kayak gitu tuh kalau di tongkrongan tuh jadi kayak sebuah ala namanya nongkrong ya wajar Ya, lah. Nah kadang-kadang betul. kalau kita yang begitu dianggap kita yang terlalu kaku. Nah, nggak iya. asik lu, nggak ini Iya. lu. Nah itu Iya. gimana caranya Paham. kalau di pergaulan lagi? Iya. Yang pertama pindah tongkrongan ya kan. Ya juga sih. Sebenarnya begini, orang suka mengaitkan etiket tuh dibilangnya, ih kaku ya, aturan. Padahal sebenarnya itu adalah membantu bagaimana cara kita bersikap, jangan sampai sikap kita itu merugikan orang tapi kitanya nggak sadar. Nah, kalau kita sedang bergaul dengan teman-teman, of course you can be yourself. Ibaratnya ya udah, kita have fun saja seperti biasa, tapi ada beberapa norma yang tetap harus kita jaga. Misalnya kita lagi makan bareng nih sama teman-teman. Kalau kita lagi makan bareng kita ngapain? Kita ketawa-ketawa kan? Kita have fun gitu. Nah, yang suka kita lupa, kita tertawa sampai kita itu menjadi pusat perhatian satu tempat itu. Misalnya. Banyak tuh yang kayak Ya, gitu. dan itu kan mengganggu sekitar. Jadi kita lebih ke bagian how we notice apakah yang kita lakukan itu merugikan sekitar kita apa tidak sih, lebih ke itu gitu. Jadi bukan berarti misalnya kita lagi nongkrong sama teman jadi semuanya itu harus semuanya harus ada aturan, bukan seperti itu. Tapi lebih bagaimana kita bisa menempatkan diri jangan sampai kita jadi pihak yang merugikan sekitar kita. Seperti Berarti emang harus peka dong ya Iya. sama sekitar kita ya gitu. Iya. Maksudnya jangan sampai ngeganggu juga Iya. gitu. Dangdutan sampai jam 12 pagi itu mengganggu loh. Iya benar. Iya. Jam 1 pagi
Ya udah kalau mau party boleh. Cuman kan di luar sana ada yang punya sakit jantung, ada yang lagi sakit gigi, ada yang bayinya demam. Benar. Ada cicilan rumah belum dibayar. Gitu. Kalau dugem di tempat dugem aja, biar gak mengganggu. Maksudnya? Iya, apa? Maksudnya kalau maksudnya kan itu di rumah, kan kalau di rumah berisik jadi sesuai tempatnya aja. Bocah party guys! Harus sopan ke orang tua. Tapi kalau misalnya pacarannya sama orang om-om gitu gimana? Maksudnya gimana? Pasti sopan. Kan misalnya aku berarti pacaran sama om-om 40 tahunan gitu. Itu 40 tahun belum gimana caranya? Berapa tahun? Masuk kategori om-om tuh berapa tahun, Ci? 41 lah. Oh, belum. Gimana caranya etiket pacaran dengan om-om yang bagus? Sebuah pertanyaan bagus. Kamu pacarnya om-om? Belum pernah, makanya nanya dulu. Kalau misalkan siapa tahu lu pacaran sama om-om gitu. Ya. Sekarang lu kan 22. Iya. Nah, pacar lu misalnya 42. Iya. Ya, gimana caranya? Beda 10 tahun. Yang baik dengan om. Apakah kita ngebelai kepalanya termasuk perbuatan songong? Iya. Iya benar. Iya sayang, tapi kan dia lebih tua. Iya, benar. Gimana? Ya kalau itu disesuaikan saja ya. Ya intinya kita boleh. harus selalu Sebentar. Iya. Maksud lu gimana? Boleh megang palanya? Ya boleh. Megang apa aja juga boleh sih. Seru banget megang pala om-om. Megang pala om-om. Palanya. Iya. Ayo silakan Kak. Iya, jadi kalau pertanyaan seperti itu, ya itu dikembalikan lagi ke diri kita sih. Intinya kita harus memberikan mutual respect, apapun age gap-nya, apalagi kalau dengan orang yang lebih tua. Nah, kalau kita mengetahui nih cara basicnya untuk pembawaan diri kita, dengan siapapun kita berinteraksi, apakah dia lebih muda, lebih tua, seumuran, itu kita akan mendapatkan nih feel yang tepat. Jadi itu respect, Cak. Kalau kamu pacaran sama om-om, gitu ketemu langsung ini, respect, om. Respect. Abangku, panutanku, respect. Lalu respect itu mah. Ya. Berarti first impression tuh penting banget dong, Kak? Very important. Nah, First gimana? impression itu penting sekali. Karena tahu tidak, orang itu kalau ngelihat kita hanya butuh tidak sampai 1 menit untuk bisa mengakses orang ini tuh gimana. Ini Mas sama Mbak bisa nebak nggak kira-kira otak kita itu saat pertama bertemu dengan orang, yang diakses tuh yang pertama apa sih yang dilihat orang? Raut wajah. Mukanya. Sama Mukanya. lipstiknya. Mukanya sama lipstiknya. Iya. Intonasi. Oke, hampir tepat. Gesturnya. Gesture. Ya, very good, tepuk tangan dong. Jadi salah satu yang dilihat itu memang visual sebenarnya. Kalau wangi-wangiannya, Bu? Wangi-wangiannya tergantung kalau dia mandi air mawar ya gimana dong? Iya. Wangi-wangian ini lu ketemu aroma. ketemu sama manajer Yong Liping lu. Sama Pican dong. Ini kalau aromanya aroma irama. Bang, kata gue tampol sih, Bang. Kamu sih nih, aku tampol. Kenapa gesturnya? Iya. Adita. Nah, kita akan pelajari ini gestur yang bisa dipakai di mana saja. Oke. Ibaratnya kita acara sosial bisa, ketemu orang baru dimanapun, acara formal juga bisa. Kita sama-sama berdiri. Boleh ajarin nggak, Kak? Nah, Boleh nggak kalau ketemu orang rame ya. Agak berlebihan ya. Agak berlebihan, Mas. Sama kalau ketemu orang kadang-kadang ada orang pengen sok deket, Pak. Pengen ngerasa tahu kita, tapi bisa jadi nyakitin kayak, Surya, kemarin yang brand di Instagram deal berapa itu? ini orang ini doang. Orang ini doang. Gimana? Kita harus gimana, Kak? Nah, jadi yang pertama itu kan we're talking about respect, self-respect dulu. Ya. Kita harus dari body gesture kita tuh menunjukkan kesan yang positif dulu nih, Mas dan Mbak. Oke, Kayak cara gimana? pertama adalah kita kalau berdiri kita harus tegap. Dengan kita tegap, itu akan membawa aura-aura positif yang keluar. Vibe-nya itu akan positif. Kebayang nggak, misalnya kita datang ke sebuah ruangan, terus kita jalannya tuh udah langsung gini. Kesannya beda nggak? Iya nggak? Nah, sedangkan kalau kita... Termasuk ruangan mana lu? Vibe-nya beda kan? Meeting ada bos, kita telah datang. Iya. Ada mulai meeting nih. Mantap nih, guys. Itu dia habis kenapa, anjir?
Jadi Berdirinya memang yang tegap. pertama yang tegap. Laki-laki sama perempuan tegapnya itu berbeda ya. Kalau laki-laki itu pastikan badan kita itu kakinya itu sejajar dengan bahu. Jadi Anda itu tegap nih, bentuknya tuh tegap, kotak. Itu akan menunjukkan jantannya lelaki gitu ya. Jadi ya Jantannya. have a great posture, terbuka sikapnya. Nah sedangkan untuk wanita, kita itu harus seperti mawar yang kuncup nih Mbak. Jadi kita always have to be in close position untuk kaki. Jadi kaki kita tidak terbuka seperti ini nih kalau berdiri. Ini kesannya beda nih kalau saya berdiri kayak gini nih misalnya. Lalu tangan saya gini. Terus saya bilang, iya hari ini saya mau ngajar tentang etiket. Kesan apa yang diterima? Gitu. Bosi. Sombong, iya. Sombong. Kita ingin memberikan kesan tuh terbuka sama orang. So kalau untuk wanita kita taruh seperti ini, turun ke bawah, ya lurus, very good. Nah tangannya, cara kita kalau bicara sama orang, ini menurut standar etika internasional, open position itu ada 2 teman-teman. Yang pertama ke depan seperti ini, jadi kalau kita ngobrol, hai Mbak Echa, apa kabar Mbak? Baik. Nah ini akan memberikan kesan yang positif. Atau satunya kita taruh di samping, tapi kalau di samping kurangnya, terkadang kita bingung tangan kita ngapain nih. gabut gitu ya? Iya, jadi kalau saya memang prefernya Garuk ke ini depan. aja Bu, paha. Jangan, itu minjem duit. Itu minjem duit. Masa nanya gini, apa kabar kak? Lah, di Batu Ceper lebih parah Bang. Batu ceper gimana? Kalau ketemu orang, lu baru ketek. Lebih nggak ada mannernya. Makanya belajar ini. Iya, belajar. Makanya saat ini bisa sekali mau dipakai ibaratnya ketemu orang baru, ketemu calon mertua, Ya. kita mau melamar kerja. Gestur ini yang pertama it will portray confidence. Nah sekarang kita next stepnya saat kita salaman nih sama orang. Salaman. Saat kita berjabat tangan. Karena jabat tangan ini banyak jenisnya. Ada yang kadang-kadang misalkan kita coba ya Mbak Echa, kita lalu orangnya begini. Nggak nena. Pernah merasa nggak jabat Ya, tangan ya. sama Iya, orang iya tuh cuma doang. gini nih. Ayo Dita, kesannya kayak, ih kenapa sih gitu Oh, ya. jijik. Mungkin emang yang diajak salaman baru selesai ngecor jalanan. Masih banyak semen. Banyak semen. Oh ya Mbak, siapa namanya Kak? Nah yang kita harus pastikan tangan kita itu bertemu nih, hugging. Hugging Ya, kita harus hands. hugging hands dengan lawan Untuk jabat tangan menunjukkan kita. kesan hangatnya itu. Ya, jadi misalkan, halo Mbak, apa kabar? Nah ini terasa hangat. Iya, hangat. Tubuh kita condongkan ke depan. Ke depan. Jadi kita Enggak lalu depan itu. Lalu. Sedepan itu lo kayak Mio begitu badanmu. Kayak Mio. Kayak Mio. Mio sol lagi. Jangan juga terlalu dadanya yang ke depan kayak baby ceper. Ya. Ya, jadi kita agak condongkan ke depan, jadi kita enak kalau bertemu orang, halo apa kabar? Ini akan memberikan kesan hangat dibandingkan, hai Dita, misalkan gini, hai Dita. Oh iya, benar, Ini kan, Nah, Kak Dita, dari cara salaman kita kan tadi Kak Dita masuk. Ya. Ah, karakternya gimana Iya, gimana? tadi aku juga udah Ya, aku salaman. juga udah salaman. Tadi aku udah sebelumnya. salaman. Saya bangga banget loh, ini mas mbaknya tadi salamannya saya ngerasanya hangat, pegangannya juga enak, so it's good. Ya. Jadi kita memang harus selalu, kita misalkan lagi bicara, saya lagi bicara sama mas, my body has to go to his face. Sama saya bicara dengan mas, saya harus mengarah ke sana. Jadi kadang gestur yang kita lupa, kita ngobrol, terus kita, ya Cuma terus side eye. gimana? Nih kayak gini. Ini kan memberikan kesan yang Ya. kurang pas. Tapi kalau di dunia broadcast kadang-kadang emang harus begini juga. Iya. Kalau gini profil nih. Ya, iya benar. Benar-benar ya. Jadi bang nggak Disesuaikan, segini. disesuaikan. Gini. Ya. Oh iya. Itu ya. Iya, kelihatan ya bedanya ya. Maksudnya gini doang sama gini tuh Nah, beda ya. beda. Ngerasa dihargai Tapi juga blocking ya. Kalau Iya. blocking gimana ya? Kalau blocking ya disesuaikan kayak ini kita. Ya kalau misalkan kita gini, nah Kak Dita kan di belakang. Iya. Jadi gimana? Harus tetap lihat matanya. Ya, kalau enggak lo kemana-mana bawa spion. Spion gini nih. Ngobrol. Nah ini tips yang bisa dipakai juga kalau kita melamar kerja. Atau kita mau mendaftar beasiswa. Lalu ada interview. Sering orang itu seringkali gagal di interview. Jadi administrasi dia udah oke, semua paperworknya oke, dia pintar segala Oke. macam. Tapi tentu saja recruiter ataupun orang yang mengetes, mereka tuh akan melihat sih gestur seseorang itu seperti apa. Nah inilah tips yang tadi yang bisa kita gunakan
for you to have a great first impression. Tapi Kak ini ya, kadang-kadang misalnya mau interview nih, ketemu, ini kita tahu dia nih bos atau siapa. Kadang-kadang kan kita ada kayak takut Segen. Paham. Jadi kadang-kadang lebih cenderung nunduk, masuk sopan. Itu yang mau gua tanyain. Bedanya pede sama arogan tuh segimana? Iya, betul. Pede sama nggak sopan. Kan kita harus menunjukkan bahwa kita pede. Benar. Tapi satu sisi kita nggak boleh kelihatan sombong. Betul. Dan harus sopan juga kan ya. Nah, itu ada istilahnya soften. We have to smile. Jadi kita, meskipun kita melakukan gerakannya, kita lurus. Kayak ngeden. Kita Itu masnya smile dari fake hati. Nah, jadi saat bertemu itu yang akan membedakan adalah ilmu soften ini. Smile, open gesture, forward leaning, intonasi saat berbicara, eye contact, dan yang terakhir kita nod. Atau ini kalau aku tulis boleh? Boleh. Biar teringat gitu, biar terngiang Soften. ya. Soften. Nah ini yang bisa membedakan bagaimana kita, jangan sampai kita itu arogan. Karena kita tampilannya kita sudah mau percaya diri nih. Tapi kalau kita salah gestur malah jadinya kurang tepat. So you will do this, soften. Ya. Oke, first you have to smile. Dan smile-nya, Kadit, itu sini saya bawa ke ruang guru dulu. Sekretaris lu ya. Sekretaris lu ya. Si Tinta. Smile. Yes. Open gesture yang tadi kita sudah pelajari ya. Forward leaning. Itu artinya badan kita condong ke depan sedikit. Untuk kita interest ngobrol sama dia. Betul. Lalu intonasi bicara juga penting. Kita udah bagus nih gerakannya, tapi cara bicara kita datar atau jutek, sama aja itu kesannya akan berbeda. Lalu setelah itu ini eye contact. Nah, eye contact juga penting karena itu artinya kita menghargai lawan bicara kita. Nah, yang terakhir adalah nod. Mengangguk. Jadi kita bertemu seseorang, kita bertemu, hai apa kabar? Dita, mengangguk, gitu. eye contact, forward leaning. Itu Mas terlalu ngangguk, kalau gitu itu terlalu ngangguk Mas. Terlalu ready. Itu aja. Iya, seperti itu. Ngangguk tuh penting ya? Iya. Pernah tidak Mas atau Mbak misalkan sedang duduk di ruangan, terus ada orang di dekat kita dan kita tidak sengaja tatapan mata. Jadi di International Etiquette itu, kalau kita jaraknya itu sudah sekitar satu lengan seperti ini, harus ada interaksi. Tapi definisi interaksi ini bukan tiba-tiba, rumahnya di mana? Kesini naik apa? Itu terlalu mesti jauh. ngobrol itu. Ya, paling tidak kita senyum, kita mengangguk. Jadi itu menunjukkan, hey, I know you're here, I respect that you're here. Gitu, jadi itu akan membawa vibe yang enak kemanapun kita pergi. Kak Dita kan dari tadi kalau ngomong tuh baik banget, enak banget ngomong nih. Kalau misalnya kakak ketemu lawan terus ini udah kayak mulai annoying, mengganggu, nggak asik. Apa nih yang harus kita lakukan nih? Betul. Etikanya kayak apa nih? Kalau Kak Dita biasanya kayak gimana? Kalau Gak usah main biliar, dicok. Kalau orang itu udah mengganggu. Paham. Kalau aku sih akan responnya polite, tapi I will leave the scene. Jadi nggak akan berlama-lama gitu. Karena memang untuk bisa menjadi seseorang, we want to portray elegance, kita harus menghindari nih debat di depan umum. Jadi kalau kita udah merasa, aduh ini orang sudah nggak ini nih, sudah too much. Ya udah kita diam aja, we just smile, diam aja. Smile terus gitu. nanti sindir di Instagram. Bener Kan juga. main Cantik aja. Main cantik jadinya ya. BTW mau nanya, kalau ketawa Anggun gimana? Ketawa Anggun. Tawa Anggun tuh kalau sampo lain. Aku jadi ketawa lain. Ketawa biasa aja. Yang penting tadi jangan sampai volumenya itu mengganggu orang di sekitar kita. Itu sudah cukup. Karena semua orang stylenya beda-beda. Dan mangapnya nggak usah gede-gede. Kemarin gua kan Bang Mali. Kak Dita, kalau misalkan emang kita kan suaranya kayak gini nih, cempreng ini, itu mengganggu orang apa gimana maksudnya? Emang nggak ada etikanya apa gimana sih? Lu kayaknya nggak lulus uji emisi dah. Nggak lulus uji emisi. Enggak lah Mbak, kan personal branding orang tuh beda-beda. Nah itu yang menjadikan Mbak unik. Gitu. Jadi itu tinggal kita sesuaikan saja. Kita mau portray personal branding kita tuh seperti apa. Benar. Terima kasih banyak ya Kak Dita, banyak banget ilmu yang kita dapetin. Terima kasih Kak Dita. Budaya sebuah bangsa tuh bisa dirubah dari personality yang sudah mulai berubah sedikit-sedikit lama-lama itu jadi budaya sebuah bangsa. Benar. Gitu. Kita jadi mulai rubah
etiket kita mulai dari sekarang. Dari diri sendiri dulu aja. Diri dulu aja. Gitu. Kadita terima kasih banyak. Banyak banget. Iya. Belajar kita hari ini. Sampai ketemu lagi di Talk. Bye.